Kembali lagi dengan channel Kaisar Kepiting, tapi kali ini, Mimin akan menyajikan novel keren lainnya yang gak kalah seru. Jadi, langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 11-15. Kota Jiangsu, cabang tentara pinggiran barat daya. Murong Waner memimpin Gu Chen dan masuk dengan cepat. Di ruang konferensi di lantai paling atas. Ada seorang lelaki tua yang agung duduk di dalam, dan ada dua bintang umum di tali pundaknya. Ketika dia mendengar langkah kaki dari luar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya. Di sini. Melihat Gu Chen dan Murong Waner masuk, lelaki tua itu buru-buru berdiri dan menyapanya di sana, aku pernah melihat jenderal sebelumnya. Aku tidak suka gelar ini. Semuanya biasa saja. Gu Chen melambaikan tangannya sedikit dan berkata dengan lembut. Ya, aku mencarimu, ada 3 hal. Gu Chen menemukan tempat duduk dan menyesap teh yang sudah diseduh dan berkata dengan senyum datar, bicaralah. Waktuku sangat berharga. Petinggi tahu bahwa Anda telah datang ke Jiangsu, jadi mereka secara khusus meminta saya untuk menerima Anda. Saya harap kita dapat bekerja sama dengan bahagia tanpa mengganggu satu sama lain. Karena kunjungan mendadak Anda ke Jiangsu, berbagai departemen memiliki banyak masalah. Mereka panik, mereka ingin tahu apa tujuan Anda. Ketika Anda pertama kali datang ke tempat ini, pasti akan ada beberapa masalah. Anda porselen, saya harap Anda tidak peduli pot-pot tanah itu. Kunjungannya yang tiba-tiba ke Jiangsu, membuat lelaki tua itu bola-balik selama 2 malam tidak bisa tidur. Setengah tahun yang lalu, di bagian utara Huaguo, tentara musuh menyerbu perbatasan, menjarah kota, dan ingin memotong pembuluh darah naga. Kedua belah pihak telah menemui jalan buntu secara tidak normal. Tentara kita telah berulang kali bertempur dan gagal. Melihat pihak lain hendak melintasi perbatasan dan bergegas. Kesombongan musuh sangat arogan, dan garis depan langsung dihancurkan. Tetapi pada saat itu, seorang pemuda berbaju putih langsung bergegas dari arah yang berlawanan. Dia membantu pertempuran. Jenderal musuh terbunuh dan beberapa terluka, dan kesombongan musuh terluka parah, dan akhirnya mereka mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia menggantung kepala 6 jenderal musuh di atas pohon. Pada saat itu, berapa banyak orang yang maju dan mengatakan bahwa mereka akan menambahkan jabatan kepadanya, tetapi dia mengatakan bahwa dia ingin kembali untuk buta kencan, dan ada 5 tunangan yang menunggunya. Karena kekuatannya terlalu menakutkan, dan identitasnya tidak diketahui. Dia tidak hanya didefinisikan sebagai orang tingkat S oleh pejabat tingkat tinggi dalam negeri, dia juga didefinisikan sebagai orang level S oleh negara asing, dan bahkan FBI mendefinisikannya sebagai orang berbahaya level S. Ada banyak orang berbahaya di level S, tapi hanya segelintir orang yang bisa dinilai di level SSS di China. Kemanapun dia pergi, konsul tempat itu akan takut. Baru pada hari berikutnya markas besar militer Jiangsu menerima berita tersebut dan buru-buru meminta Murong Waner untuk mengundangnya ke sini untuk melakukan beberapa pekerjaan ideologis terlebih dahulu. Sudah. Gu Chen menggosok telinganya dan terkekeh. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Ada satu hal lagi, para petinggi berharap Anda dapat hidup dengan baik di Jiangsu, dan tidak pergi ke tempat lain, seperti ibu kota. Mendengar ini, Gu Chen menyingkirkan senyumnya yang biasa dan berbalik. Cangkir teh diletakkan dengan berat di atas meja, dan dia berkata dengan nada dingin, aku berjanji pada Nenek Hua bahwa aku tidak akan memasuki Beijing selama 3 tahun dan membunuh 3 orang ketika saya memasuki Beijing, haha. Ketika saya pergi ke ibu kota, akan ada lebih dari 3 orang yang harus dibunuh. Membunuh. Pada saat ini, cahaya dingin menyala di kedalaman matanya. Orang tua ini juga orang yang teruji dalam pertempuran, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat tatapan seperti binatang buas. Ketika dia kembali kali ini, dia ditakdirkan untuk membuat beberapa orang tidak bisa tidur. Untuk memuji eksploitasi militer Anda, Departemen Militer akan memberi Anda gelar dan sertifikat, dan itu akan diumumkan di 16 kota di 3 provinsi untuk mengenali Anda. Pria tua itu sangat ketakutan dengan tatapan Gu Chen barusan sehingga dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Gu Chen mengangkat kepalanya, menunjuk ke arah Murong Waner dan berkata sambil tersenyum, aku akan menjaganya mulai sekarang. Tidak, Nona Murong memiliki posisi penting, dan ada hal lain yang harus ditangani. Orang tua itu buru-buru menyela idenya, mengangkatnya menjadi pejabat dan mempromosikannya, dan terus memberikan keuntungan, hanya agar orang ini tetap aman di Jiangsu. Selama dia tidak menimbulkan masalah, orang-orang di atas dapat yakin. Orang-orang dari level ini, para petinggi tidak bisa mengendalikannya sama sekali, dan mereka tidak berani melakukannya dengan enteng. Mereka hanya bisa dibodohi oleh posisi palsu tanpa kekuatan nyata. Selama mereka dapat menghindari menimbulkan masalah, itu akan dianggap sebagai kemenangan. Selain itu, meskipun Murong Waner adalah seorang wanita, dia adalah seorang wanita di ketentaraan. Dengan posisi penting dan kekuatan nyata di tangannya, jika dia terlalu dekat dengan Gu Chen, itu akan menjadi hal lain. Sebuah berita yang menakutkan. Apakah saya berdiskusi dengan Anda? Gu Chen berdiri perlahan dan tersenyum ringan, saya hanya memberitahu Anda.
Di tulangnya, dia mengungkapkan kesombongan dan kesombongan. Ya, orang tua itu akhirnya mulai berkompromi, jadi dia sedikit mengangguk. Meninggalkan cabang militer, duduk di kendaraan off-road kamuflase, kamu jelas punya kemampuan itu, mengapa kamu tidak membalas dendam secara langsung? Murong Waner menoleh dan menatapnya dengan curiga saat mengemudi. Gu Chen meletakkan satu tangan di jendela mobil dan berkata sambil menyeringai, itu terlalu murah untuk mereka. Lebih menarik menghabiskan waktu mereka dalam ketakutan. Awalnya Murong Waner akan mengatakan sesuatu, tapi dia tiba-tiba menelan kata-katanya. Akhirnya, setelah sekitar 1 jam, mereka sampai di gerbang grup Junli. Tetapi di dalam mobil, Gu Chen menemukan bahwa ada sekelompok orang di pintu masuk perusahaan, setidaknya ratusan orang menghalangi bagian luar, dan Ling Meixue juga berdebat dengan mereka tentang sesuatu di kerumunan. Kembali dulu, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Gu Chen dengan cepat membuka pintu mobil dan berlari keluar. Dia dengan cepat berlari menuju pintu perusahaan. Semakin dekat dia, semakin dia bisa mendengar suara sekelompok orang yang berdebat. Apakah perusahaan Anda jujur? Menjual produk palsu kepada kami, pencatut yang tidak bermoral. Tepat. Saya menghabiskan ribuan dolar untuk kalung emas, dan ternyata memudar setelah mencucinya. Pengembalian uang, berikan pengembalian dana kami. Seseorang yang lehernya miring ke satu sisi, mulutnya berbusa, memegang kalung emas di tangannya, kembalikan. Kembalikan uangnya. Lihat kamu pencatut, betapa marahnya bibi yang lain. Aku membeli barang-barangmu dengan uang hasil kerja kerasku, tetapi ternyata palsu, saya menjual kalung emas dan itu bisa mengapung di air, perusahaan jelek Anda cepat atau lambat akan bangkrut. Seorang pria dengan tato di sekujur lengannya berteriak dengan marah. Banyak wartawan bahkan diundang berkeliling, di sekitar Ling Meixue. Bahkan jika hal-hal ini jebakan, reputasi perusahaan pasti akan terpengaruh. Di masa depan, tidak ada yang berani bekerja sama dengan grup Junli, dan semua pusat perbelanjaan besar akan menghapus semua produk yang diproduksi oleh perusahaan mereka, meskipun asli, akan dikeluarkan dari rak. Konsumen tidak peduli apakah produk Anda asli atau tidak, mereka tidak tahu apa-apa, mereka hanya tahu bahwa semua orang mengatakan perhiasan grup Junli itu palsu, jadi pada dasarnya sulit melakukan bisnis di Jiangsu. Dengarkan penjelasan saya. Saya jamin dengan kepribadian saya bahwa perusahaan kami sama sekali tidak mungkin menghasilkan produk palsu. Yang dipegang orang-orang ini sama sekali bukan produk kami. Jangan tertipu. Ling Meixue menjelaskan kerumunan orang di bawah. Tetapi sekelompok orang ini mengabaikan kata-kata Ling Meixue, dan semakin banyak orang yang lewat menonton. Tidak ada yang mau mendengarkan penjelasannya yang pucat sendirian. Pria kuat yang memimpin memegang pipa baja di tangannya, pencatut yang tidak bermoral, mari kita hancurkan perusahaannya yang jelek. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Ling Meixue berteriak marah pada Wang Hu dan yang lainnya. Beberapa dari mereka sudah berkelahi dengan kelompok pembuat onar ini. Kelompok orang ini memegang pipa baja di tangan mereka, dan sepertinya mereka ada di sini untuk menghancurkan perusahaan. Ketika Wang Hu mendengar suara Ling Meixue, dia tercengang, dan kepalanya dipukul oleh pipa baja, dan dia langsung menjadi populer. Hehe, Ling Meixue memberitahumu untuk patuh sejak lama, mengapa ada begitu banyak masalah? Orang kuat yang memimpin tidak bisa menahan ejekan. Ling Meixue juga terus-menerus dipaksa mundur ke dalam perusahaan, tetapi pada saat ini, seseorang dari belakang memegang pinggangnya, dan dia hampir berteriak ketakutan. Jangan takut, suamimu ada di sini. Melihat ke belakang, Gu Chen yang menyeringai jahat. Apa gunanya kamu datang, bisakah kamu memblokir sekelompok orang ini? Mata indah Ling Meixue dipenuhi dengan air mata. Gu Chen tidak berbicara, tetapi hanya menunjukkan seringai, dan melangkah keluar, kenapa kita tidak berbicara? Bicara. Siapa kamu, apakah kamu layak berbicara denganku? Pria berotot bertato yang memimpin itu mencibir. Kalian menggertak istriku, tidakkah kamu memikirkan konsekuensinya? Kakak Chen. Wang Hu merasa jauh lebih nyaman saat melihat Gu Chen datang. Terlepas dari apakah dahinya masih berdarah atau tidak, dia hanya mengeluarkan huazi dari tas, mengeluarkan satu dan menyalakannya sendiri. Dengan rasa hormat seperti itu, bahkan Ling Meixue tercengang saat melihatnya. Hanya dalam 1 hari, semua orang di ruang keamanan dilatih untuk menjatuhkan diri ke tanah. Ketika kakak laki-lakinya keluar, dia pantas mendapatkan adik laki-lakinya untuk menyalakan rokok sendiri, dan pria berotot yang tidak memandang rendah Gu Chen barusan mulai memandangnya dengan serius. Hehe, istrimu. Biarkan aku memberitahumu, aku tidak hanya ingin menggertaknya, tapi aku juga ingin bermain dengannya sampai mati. Apa yang bisa kamu lakukan? Pukul aku jika kamu memiliki kemampuan, pukul aku. Pria yang memegang pipa baja itu sepertinya perlu dipukul. Wang Hu menutupi dahinya, menatap pria itu dengan simpatik, dan tidak bisa menahan diri untuk memarahi seorang idiot di dalam hatinya. Tapi melihat ke belakang, bukankah aku juga membenci Gu Chen seperti ini? Permintaan yang murah. Gu Chen tidak bisa menahan tawa. Potong. Kamu bajingan, kamu tidak akan melakukan apa-apa bahkan jika kamu memukulku, sungguh sia-sia. Tapi sebelum dia selesai berbicara, pria itu merasa seperti ada yang menjambak rambutnya. Brak.
Gu Chen memegang sebatang rokok di tangan kirinya, menjambak rambutnya dengan tangan kanannya, dan membantingnya dengan keras ke tanah. Seluruh lantai marmer tiba-tiba retak beberapa retakan sekaligus, dan darah segera mengalir keluar. Ah! Adegan itu hening, hanya menyisakan jeritan pria itu. Saat ini, pria itu sedang merangkak, kepalanya diinjak oleh kaki Gu Chen, dan darah mengalir menuruni tangga sedikit demi sedikit. Akhirnya, tidak ada penonton yang berani membuat masalah lagi, dan Ling Meixue langsung terkejut saat melihat momen ini. Karena kamu memiliki permintaan yang begitu murah, maka aku hanya perlu menyelesaikan untukmu. Gu Chen menghirup rokok dalam-dalam, tersenyum ringan pada pria di bawah kakinya, dan berkata, ulurkan tanganmu. Pria itu dipukuli sampai tidak punya kekuatan untuk melawan. Untuk mencegah dipukuli lagi, dia dengan cepat merentangkan tangannya ke tanah dengan patuh. Saya melihat dia membuang puntung rokok dengan percikan api di tangannya, bahkan Gu Chen yang peduli bahkan menghancurkannya dengan kakinya, dan pria itu menahan rasa sakit dan tidak berani berteriak lagi. Begitu sombong dan mendominasi. Seperti inilah seharusnya seorang pria. Keluar. Gu Chen menendang pria itu pergi dengan satu tendangan. Pria kuat itu bangkit dari tanah berlumuran darah. Satu gerakan. Gu Chen benar-benar memadamkan arogansi pria itu dengan satu gerakan. Berurusan dengan sekelompok orang ini, kamu harus lebih kejam daripada dia, atau Anda tidak akan bisa menekannya sama sekali. Orang-orang yang memimpin dalam membuat masalah tidak berani melangkah maju, tetapi kerumunan yang diundang memblokir pintu dan menolak untuk pergi. Saya tidak punya pilihan selain berbalik dan berjalan menuju Ling Meixue, sayang, berikan dompetmu. Jangan panggil aku seperti itu. Saat ini, Ling Meixue belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya, dia hanya memberinya tatapan kesal dan berkata, mengapa kamu menginginkan dompetku? Memberikan uang kepada mereka. Apa itu akan berhasil? Tentu saja berhasil. Gu Chen mengambil dompet itu dan mengeluarkan setumpuk besar uang tunai darinya. Dia melemparkan uang itu ke udara. Ambil uangnya, keluar. Sekelompok bibi tercengang sesaat, dan segera mulai mengambil uang itu, dan mereka yang mengambil uang itu melarikan diri dalam sekejap. Jangan ambil, jangan ambil. Simpan beberapa untukku. Lelaki tua yang mulutnya berbusa itu berkedut sambil duduk di kursi roda. Setelah beberapa saat, sekelompok besar orang ini meninggalkan perusahaan. Melihat situasi umum sudah berakhir sekarang, kelompok pembuat onar saja yang tersisa. Untungnya, mereka pergi dengan putus asa. Begitu banyak orang datang dengan agresif, ingin menghancurkan grup Junli, tetapi mereka tidak menyangka akan pergi dengan putus asa pada akhirnya. Melihat semua orang telah pergi, Ling Meixue sangat gembira, dan para reporter saling memandang dengan cemas. Jelas, angin dari masalah ini berubah begitu cepat bahkan mereka sedikit curiga dengan keaslian masalah ini. Ling Meixue melihat tubuh yang berdiri di depannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya selama beberapa detik. Dia awalnya berpikir bahwa pemandangan terindah dalam hidupnya adalah pemuda yang berdiri di bawah bendera nasional di sekolah. Tapi saat ini, dia merasa pemandangan terindah ada tepat di depan matanya. Terima kasih. Ling Meixue berkata perlahan, menatap punggungnya. Gu Chen menoleh sedikit, wajahnya yang serius dipertahankan selama 3 detik, dan tiba-tiba dia menyeringai dengan buruk, jika ini di masa lalu, kamu seharusnya berkata, gadis kecil ini tidak punya apa-apa untuk membayar, hanya berjanji dengan tubuhnya. Keluar. Anjing tidak bisa mengubah makan kotoran. Dadanya naik turun karena marah. Engah. Kamu adalah istriku. Jika aku seekor anjing, maka kamu. Sial. Awalnya, pria ini masih mengeluarkan darah dari kepalanya, tetapi dia terkena sepatu hak tinggi lagi, dan dia pingsan di tempat. Kirim ke rumah sakit dengan cepat. Ling Meixue buru-buru memanggil seseorang untuk membantu Wang Hu masuk ke dalam mobil dan mengirimnya ke rumah sakit kota. Dia menoleh dan menatap Gu Chen dengan garang, aku akan menyelesaikan skor denganmu saat aku kembali. Aku akan menunggu kamu. Gu Chen berkedip dan mengangkat alisnya. Di malam hari, di Yuhuatai Villa. Gu Chen sibuk di dapur, dan setelah beberapa saat, suara kunci diputar dari luar pintu. Keluar untuk melihat, Ling Meixue dan Lin Xiyu masuk bersama dari luar. Sayang, kamu sudah kembali. Tapi Ling Meixue tidak memperhatikannya sama sekali, dan hanya duduk di sofa. Baru-baru ini, perusahaan mengalami banyak kesulitan, menghadapi sanksi ekonomi, dan perhiasan telah ditarik dari rak oleh pusat perbelanjaan besar. Itu membuatnya merasa kesal sepanjang waktu. Selain itu, sekelompok orang membuat keributan di luar perusahaan hari ini. Setelah beberapa saat, berita Jiangsu melaporkan bahwa mereka akan menindaklanjuti dan menyelidiki grup Junli. Meskipun Gu Chen mengusir mereka, tapi beritanya tetap menyebar. Hal terpenting dalam berbisnis adalah masalah reputasi, sebelum Anda menjatuhkan sebuah grup, Anda hanya perlu merusak reputasi mereka. Gu Chen tidak marah ketika dia melihat bahwa dia mengabaikannya, dia hanya mengeluarkan piring dari dapur satu demi satu. Ayo makan, hari ini aku membuat udang rebus dan tenderloin babi asam manis. Mata Lin Xiyu berbinar ketika dia melihat hidangan ini, dan dia berlari ke sisi ini dengan cepat, mengambil satu dengan tangannya dan memasukkannya ke mulutnya. Li mengangguk dengan penuh semangat. Enak.
Lezat. Meskipun kamu agak murah, tapi harus kukatakan atau tidak, masakan ini benar-benar enak. Gu Chen menamparkan tangannya, payudaramu sangat besar, makan lebih sedikit, kamu tidak bisa cari pacar dulu, jadi bagaimana kalau toket kamu terus tumbuh? Siapa bilang aku tidak bisa menemukan pacar? Aku hanya tidak mau mencarinya. Siapa yang menyuruhmu memasak makanan begitu banyak setiap hari? Jika aku dapat menemukan Anda, itu lebih murah. Lin Xiu mendengus dan berkata, kamu punya ide yang sangat bagus. Gu Chen segera menyela idenya, ada 4 tunangan di belakangku. Jika kamu ingin mengejarku, kamu harus berbaris. Kali ini, bel pintu berbunyi. Lin Xiu memelototinya, lalu melangkah menuju pintu, siapa itu? Saya pikir itu adalah manajemen properti yang datang untuk menagih tagihan air, tetapi begitu dia membuka pintu, Lin Xiu tidak bisa membantu tetapi membeku di tempatnya. Cantik, kamu. Mencari siapa? Gadis ini berambut panjang tergerai, wajahnya tampan, dan matanya sangat indah, seterang bintang di langit malam. Tidak hanya sangat cantik, tapi gaunnya juga sangat heroik. Orang yang datang tidak lain adalah Murong Waner. Aku mencarinya. Murong Waner menunjuk ke arah Gu Chen yang berdiri di depan meja makan dan tersenyum ringan, sayang, aku punya sesuatu untuk dilakukan, aku akan keluar sebentar. Sayang. Baik Lin Xiu dan Ling Meixue mau tidak mau mengangkat kepala untuk melirik Gu Chen, dan kemudian ke wanita yang berdiri di pintu. Cantik, pria ini adalah orang yang tidak tahu malu, jangan tertipu olehnya. Lin Xiu mengingatkan dengan suara rendah. Tapi Murong Waner sedikit tersenyum, selama itu dia, aku bersedia ditipu. Gu Chen berjalan keluar pintu, dan menutup pintu dengan lancar. Kakak Suer, tidak. Jangan lihat. Saingan cinta ini datang untuknya. Lin Xiu menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan lembut. Ling Meixue dengan lembut menggosok pelipisnya, itu bukan urusanku, bahkan jika dia menemukan ruangan yang penuh dengan wanita, aku tidak peduli. Di luar villa, Gu Chen menarik ke dalam hutan untuk melepaskan tangannya. Ini sudah larut, ada apa? Melihatnya, Murong Waner tidak bisa menahan senyum nakal, apa? Kamu tidak begitu bohemian sebelumnya, mengapa kamu sedikit ketat dengan istrimu sekarang? Kontrol ketat terhadap istri saya. Saya seorang tuan muda kelas 1, Anda mengatakan istri saya ketat. Hanya gadis kecil itu, saya katakan satu di rumah, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Gu Chen tidak bisa membantu tetapi berkata sambil tersenyum. Ini adalah pangkat militer yang diberikan kepada Anda oleh pejabat tinggi dari berbagai provinsi. Anda telah dinilai sebagai komandan harimau, dan Anda dapat datang dan pergi di 16 kota dari 3 provinsi sesuka hati. Murong Waner mengeluarkan kotak yang sangat halus, yang berisi medali bulat, dan token. Gu Chen meliriknya dengan jijik, Jenderal Lao Su telah memukul mundur puluhan ribu pasukan musuh, jadi mereka diberi pekerjaan sia-sia. Token ini mungkin hanya bernilai 500 yuan. Dia bukan anggota tentara sama sekali, tapi itu hanya pencapaian pertempuran, dan di atas hanyalah tindakan sementara untuk menahannya di 3 provinsi selatan. Yang terbaik adalah menjalani kehidupan mewah dan menghancurkan keinginannya. Karena dia tidak dapat digunakan oleh mereka, mereka juga tidak berani membunuhnya. Lagi pula, orang yang begitu kuat mungkin memiliki latar belakang yang mengejutkan di belakangnya. Membunuhnya pasti akan menimbulkan masalah. Jadi mereka hanya bisa menggunakan metode ini untuk menenangkannya, jika mereka tidak bisa mendapatkannya, maka temukan cara untuk membunuhnya dan menghancurkannya. Murong Waner sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan kartu bank dari tasnya, ini adalah kartu bank Anda, yang dapat digunakan untuk cerukan tanpa batas. Ini adalah satu-satunya kartu di seluruh China. Apa yang Tuan ingin beli, beli saja apapun yang kamu mau. Hehe, kerang berlapis gula ada di sini. Gu Chen melihat kartu bank di tangannya, kartu hitam tertinggi, 10 kartu pertama di dunia, dan hanya 1 di Cina, Anda memberikannya kepada saya. Ya, sistem nama asli sudah ada. Angka 6 digit yang Anda masukkan untuk pertama kali akan menjadi kata sandi Anda di masa mendatang. Dia menerima kartu bank adapun medali dan token, jika bukan karena Murong Waner ada di sini, dia ingin membuangnya langsung ke tempat sampah. Aku juga ingin memberitahumu kabar baik. Mulai sekarang, aku bisa menangani semua masalahmu di Jiangsu untukmu. Murong Waner berkata dengan lembut. Inilah yang diperjuangkan Gu Chen sebelumnya, di Jiangsu, dia hanya percaya pada Murong Waner. Di medan perang, dia ditembak di dada dan nyawanya tergantung pada seutas benang, kekuatan utama bahkan melupakannya sehingga lebih banyak orang bisa mundur. Jika bukan karena Gu Chen yang lewat untuk melihatnya dan menyelamatkannya, dia mungkin sudah mati sekarang. Tetapi Departemen Militer Jiangsu menyetujui permintaan ini dengan begitu mudah, saya khawatir itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Petinggi membiarkan Anda memantau setiap kata dan perbuatan, kan? Gu Chen memandangnya dan tersenyum ringan. Mendengar ini, wajah Murong Waner langsung berubah, melihat ekspresinya, terlihat jelas bahwa dia telah dipukul. Jangan khawatir, aku tidak akan melaporkan terlalu banyak hal kepada atasan, dan aku tidak akan mengganggu kehidupan pribadimu. Kamu tahu betapa aku mencintaimu.
Satu-satunya pria di dunia yang bisa menaklukkanku adalah kamu. Murong Waner berkata dengan indah. Dia mengedipkan matanya dan berkata dengan lembut. Benar saja, cara paling langsung untuk menaklukkan seorang wanita adalah menjadi lebih kuat darinya atau lebih pintar darinya. Jelas bahwa Gu Chen telah memenangkan Murong Waner dengan sempurna dalam dua hal ini, jadi dia selalu menganggapnya sebagai idolanya. Ini juga memusingkan Gu Chen. Dia sangat cantik, tetapi dia sudah memiliki begitu banyak tunangan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Jika dia menambahkan beberapa lagi, apakah tubuhnya akan mampu menanggungnya? Benar saja, tampan adalah kutukan. Sudah larut, ayo kembali. Gu Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Tapi Murong Waner mengambil pergelangan tangannya, kita sudah lama tidak bertemu, apakah kamu tidak merindukanku? Terakhir kali kamu memujiku karena kulitku yang putih. Malam ini, apakah kamu ingin mempelajarinya secara mendalam? Dia memelas, dan Gu Chen menoleh untuk menatapnya dengan seringai di wajahnya, mengapa kita tidak membicarakannya di lain hari ketika istriku tidak ada di rumah? Tapi aku akan merindukan wanita tuaku. Setelah mengobrol dengan Murong Waner untuk beberapa patah kata, dia meninggalkan area Villa Yuhuatai. Tidak peduli betapa dia menyukai Gu Chen, dia tidak terburu-buru untuk saat ini. Kembali ke villa, Ling Meixue duduk di sofa dan terus menelepon. Direktur Li, saya mendengar bahwa seorang pria besar keluar dari kota Jiangsu kami. Apakah Anda tahu siapa itu? Anda juga tidak tahu. Direktur Liu, baru saja saya mendengar dari Xiao Liu bahwa Jiangsu mengumumkan sebuah berita, ada pria besar duduk di sini. Begitukah? Dia menelepon beberapa kali berturut-turut, tetapi pihak lain tidak tahu siapa pihak lain itu. Faktanya, Ling Meixue baru saja mendapat kabar bahwa seorang pria besar berada di Jiangsu baru-baru ini, dan pada siang hari, dia melihat lebih dari selusin kendaraan tugas berat militer berpatroli. Ini menunjukkan bahwa memang ada orang besar yang datang ke Jiangsu, dan dia menelepon beberapa kali, tetapi dia tidak tahu siapa itu. Tingkat pukulan besar apa yang bisa membuat atasan begitu memperhatikannya? Masalah yang dihadapi grup Junli sekarang membutuhkan pukulan besar yang kuat untuk membantu mereka menyelesaikannya. Akibatnya, setelah kontak, tidak ada yang tahu siapa orang ini, dan tidak ada yang tahu informasi kontaknya, atau bahkan namanya. Masih belum mendengar beritanya. Lin Xiu menatapnya dan bertanya dengan lembut. Ling Meixue menggelengkan kepalanya sedikit, tidak. Saya menanyakan beberapa pukulan besar di industri, dan mereka juga mengatakan bahwa mereka sedang menunggu berita. Mereka hanya tahu bahwa ada pukulan besar, tetapi mereka tidak tahu siapa itu atau tingkat pukulan besar apa itu. Dia duduk di sofa, memegang secangkir teh krisan di tangannya, akan sangat bagus jika saya bisa mendapatkan informasi kontak dari tembakan besar ini. Dengan bantuan dia, mungkin pihak lain tidak akan berani menyerang perusahaan. Pada saat ini, Gu Chen berjalan masuk dari luar pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan curiga ketika mendengar percakapan kedua gadis itu dan berkata, istri, tembakan besar apa yang kamu bicarakan? Bukan urusanmu. Ling Meixue berkata dengan marah setelah memberinya tatapan putih. Jangan khawatir. Aku tidak peduli, katakan saja padaku. Siapapun yang menindasmu, aku akan segera memelintir kepalanya dan membuat spesimen. Gu Chen menatapnya dengan serius dan berkata. Mendengar ini, Ling Meixue tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan meliriknya. Sejujurnya, bagian paling lembut dari hatinya tampak berkedut sesaat, seolah-olah dia merasa dilindungi. Itu seperti siang hari, ketika dia melindungi dirinya di belakangnya, pada saat itu, Ling Meixue benar-benar merasa bahwa pria ini tidak seburuk itu. Kecuali untuk menjadi sedikit pelit, berbicara terlalu banyak, narsis dan menjadi sedikit bajingan, semuanya tampak baik-baik saja. Setelah tinggal bersama selama 2 hari, keduanya masih memperlakukan satu sama lain sebagai tamu. Meskipun Gu Chen terus memanggil dia sebagai istrinya, dia tidak pernah melakukan tindakan sembrono lainnya. Hei! Apa menurutmu ini adalah era yang sama seperti sebelumnya, ketika kamu bisa menyelesaikan masalah dengan tinjumu? Aku tahu kamu bisa bertarung, tapi tinjumu tidak lebih dari tinju dan kaki flamboyan di depan pria besar sejati. Anda bisa mengalahkan satu orang, tetapi bisakah mereka mengalahkan perusahaan, grup, atau keluarga? Ling Meixue berkata tanpa daya sambil menghela nafas. Lagi pula kekuatan seseorang itu terbatas. Di era sekarang ini, tidak cukup hanya bertarung sendirian. Yang dibutuhkan adalah strategi dan kekuatan tim. Tidak peduli seberapa kuat dia, apa yang harus dia lakukan di hadapan kelompok yang kuat. Kakak Suer, cepat baca beritanya. Sudah keluar, ada sedikit rumor. Lin Xiu tiba-tiba berseru saat ini. Dia dengan cepat mengambil telepon dan melihatnya, dan menulis artikel dengan lebih dari 2.000 kata, dan Ling Meixue memindai sekeliling, tetapi tidak melihat sesuatu yang berharga sama sekali. Misalnya nama pihak lain, umur, alamat, minimal sebuah foto. Tidak ada apa-apa, tapi berita ini masih berliur panjang. Komandan Harimau Tampan. Ling Meixue akhirnya melihat kata yang menarik, posisi ini seharusnya sangat kuat, kan? Dikatakan bahwa dia dapat mengelola 3 provinsi dan 16 kota, dan dapat memasuki semua provinsi sesuka hati.
Sungguh menakjubkan. Mendengar komandan harimau tampan, Gu Chen yang sedang minum menyesap air, dia memuntahkannya dengan embusan. Komandan harimau tampan. Bukankah yang Anda bicarakan adalah tentang diri Anda sendiri? Sebelumnya, saya hanya setuju untuk menutup pekerjaan palsu, tetapi saya tidak mengatakan bahwa media menyebarkannya. Ini sepertinya menyombongkan diri, tetapi sebenarnya membuat banyak orang penasaran dengan harimau tampan ini. Semakin Anda tidak mengungkapkan identitas orang ini, tidak mengungkapkan fotonya, dan hanya memberitahu bahwa ada orang yang begitu kuat di Jiangsu, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang akan menyelidikinya secara diam-diam. Atau mengapa Anda mengatakan bahwa kapitalis itu pintar, yang mereka mainkan hanyalah tipu daya? Anda mungkin berpikir bahwa Anda memberikan penghargaan kepada Gu Chen dan meninggikan statusnya, tetapi sebenarnya ini diam-diam menekannya. Orang-orang ini benar-benar munafik. Itu hanya pekerjaan sia-sia, bukan hal besar. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum ringan. Lin Xiyu tidak bisa menahan bibirnya, jangan masam, berita mengatakan bahwa di usia 20-an, komandan harimau yang memimpin, sepertinya dia kaya dan tampan, oke. Ini benar, terutama karena dia lebih tampan. Ah! Ling Meixue meletakkan teleponnya, pikirannya penuh dengan fantasi tentang orang seperti apa pria tampan ini, dan bagaimana dia bisa meminta bantuannya. Harimau tampan ini, dia pasti jagoan, kalau saja aku punya informasi kontaknya. Lin Xiyu juga tampak bersemangat, temukan informasi kontak dan berikan padaku dengan cepat, tinggi, kaya, dan tampan, tolong beri aku selusin. Gu Chen. Jika Lin Xiyu tahu bahwa dia adalah harimau tampan dalam berita itu adalah saya tidak tahu apakah itu akan sama seperti sekarang. Itu adalah saya, jika ada yang harus Anda lakukan, bicara saja dengan saya. Kata Gu Chen terus terang. Kedua gadis itu saling memandang, dan udara berangsur-angsur membeku selama beberapa detik. Puff. Hahaha. Aku tertawa sangat keras, apakah kamu harimau tampan? Di mana Anda pikir Anda terhubung? Lin Xiyu menatapnya dan tertawa. Gu Chen melengkungkan bibirnya, aku harimau tampan. Kamu hampir seperti harimau. Ling Meixue tidak bisa menahan diri untuk tidak membentaknya. Gu Chen juga terdiam beberapa saat. Di era ini, tidak ada yang percaya kebenaran lagi. Aku benar-benar harimau tampan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata. Ling Meixue memberinya tatapan putih, bisakah kamu lebih realistis? Aku tidak tega bercanda denganmu sekarang, aku harus terus menelepon, aku tidak percaya itu tidak satu di Jiangsu mengetahui informasi orang dalam. Kedua gadis itu mengabaikannya, sama sekali tidak percaya bahwa pria besar yang mengejutkan Jiangsu benar-benar berdiri di depan mereka sekarang. Aku adalah harimau tampan. Gu Chen menatap punggungnya dan berseru. Lin Xiyu menutup mulutnya dan terkekeh, kupikir kau harimau, tidak terlalu buruk. Sial. Hahaha. Melihat mereka tidak percaya, Gu Chen tidak ingin menjelaskan lagi. Awalnya, dia tidak mau mengungkapkan identitasnya, mengatakan bahwa dia bernama Komandan Harimau, tapi itu hanya tindakan sementara. Itu karena mereka masih belum mengetahui detail sebenarnya dari Gu Chen, dan mereka tidak berani bertindak santai, mengkhawatirkan kekuatan di belakangnya. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi 5 master di belakangnya, salah satunya adalah eksistensi yang tidak dapat disinggung, belum lagi kelima master Gu Chen ini. Bahkan Nenek Hua, jika dia keluar dari Pulau Alcatraz, itu juga akan mengejutkan baik di dalam maupun luar negeri. Jika mereka berani menyerang Gu Chen dengan gegabah, mereka berlima akan keluar dari gunung, dan pejabat tinggi seluruh negara mungkin tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Gu Chen juga tidak ingin terlalu dekat dengan orang-orang tingkat tinggi di pemerintahan, dia menganjurkan kebebasan dan tidak suka dikendalikan, jadi sebaiknya jangan saling mengganggu. Hei, tunggu. Melihat dia akan kembali ke kamar tanpa bicara, Lin Xiyu dengan cepat menghentikannya. Apa? Biarkan aku memberitahumu, jangan mencoba menarik perhatianku, istriku masih di atas sana, kamu. Kamu harus menunggunya, jangan tertidur. Gu Chen berbalik dan berkata lebih dulu. Lin Xiyu yang marah mengambil bantal dan melemparkannya ke arahnya, itu ide yang bagus. Aku ingin meminta bantuanmu. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik di telinga Gu Chen. Memandangnya dengan takjub, bukankah aku masih menarik perhatian orang banyak? Kamu benar-benar wanita licik. Biarkan aku pergi ke sekolah besok untuk mengirimimu bunga, apa hobimu? Untuk seorang gadis secantik aku, pasti ada pengganggu. Beberapa orang terlalu menyebalkan. Aku hanya ingin kamu berpura-pura dan mengirimiku bunga agar mereka tahu bahwa aku punya pacar, sehingga mereka pensiun mengejarku. Lin Xiyu bertepuk tangan dan berkata dengan penuh kemenangan. Gu Chen menunjuk dirinya sendiri dengan heran, kamu biarkan aku menjadi ban serep. Wanita selalu mengejarku, jadi bagaimana mungkin giliranku untuk mengejar orang lain? Kamu membantuku, lain kali aku akan mengatakan sesuatu yang baik untukmu di depan kakak Suer. Kesepakatan. Di kamar di lantai 2. Berbaring di tempat tidur, Ling Meixue masih menelepon, ingin menanyakan beberapa informasi tentang harimau tampan. Tapi tidak ada yang tahu detailnya, dia membuang telepon ke samping dan berbaring tak berdaya di tempat tidur. Tring.
Sebuah pesan teks datang, dan dia dengan cepat meraba-raba ponselnya untuk membukanya. Besok siang, klub Haiti akan datang menemui saya dan berbicara tentang pembiayaan perusahaan Anda. Melihat pesan teks ini, Ling Meixue tercengang, dan dia bingung dan ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia membuat keputusan. Keesokan paginya. Karena hari ini adalah akhir pekan, dan tidak harus pergi bekerja ke perusahaan. Gu Chen bangun pagi-pagi untuk berlatih di halaman. Masuk akal untuk mengatakan bahwa setiap orang tidur larut malam pada akhir pekan yang langka, tetapi Ling Meixue turun dengan riasan yang sangat halus di pagi hari. Selamat pagi, istriku. Gu Chen terkekeh sambil melakukan tai chi di halaman. Ling Meixue meliriknya, dan berdiri tepat di depan pintu, mengenakan sepatu hak tinggi, memegang beberapa folder di tangannya. Aku tidak akan kembali pada siang hari, aku makan di luar. Jika Anda butuh sesuatu, nomor saya sudah disimpan di ponsel Anda. Apa? Ling Meixue terkejut beberapa saat, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk melihatnya, dan benar saja, dia melihat namanya di alamat buku, dan itu masih di atas. Kapan kamu menyentuh ponselku? Gu Chen menghentikan latihannya dan tersenyum ringan, saat kamu mandi, tapi jangan khawatir, aku tidak melakukan hal lain. Ponsel kebanyakan orang akan memiliki kata sandi, dan orang lain ingin membuka ponsel orang lain atau memflash ponsel, maka ponsel akan dikembalikan ke pengaturan pabrik. Tapi Ling Meixue tidak menyadarinya sama sekali, kecuali nomor teleponnya ditambahkan ke buku alamat telepon, tidak ada yang berubah. Bagaimana kamu melakukannya? Bisakah kamu membuka kunci kombinasi ponselku? Gu Chen merentangkan tangannya dengan senyum santai dan berkata, aku bisa datang dan pergi dengan bebas di sistem perbankan, jadi apa susahnya membuka ponsel? Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat alisnya, dan dada Ling Meixue naik turun karena marah. Ponsel adalah hal yang relatif pribadi, dan orang ini sebenarnya melakukannya atas inisiatifnya sendiri. Dia mengenakan sepatu hak tingginya dan memelototi Gu Chen, apa gunanya meneleponmu? Tetap di rumah saja dan patuh. Pada siang hari, setelah pukul 11 jam. Setelah Lin Xiyu bergabung dengan klub sekolah, banyak orang pergi makan siang bersama, sementara dia menunggu di luar. Orang ini, bukankah dia berjanji untuk datang pada siang hari? Hari ini adalah hari Sabtu, dan ada cukup banyak orang di sekolah, kebanyakan dari mereka adalah siswa residen, dan ada berbagai kegiatan klub, aliran orang sangat besar. Jadi jika Anda ingin Gu Chen mengirimkan bunga untuk dirinya sendiri di depan begitu banyak orang, dan kemudian membawanya pergi, banyak orang akan mengira dia punya pacar, dan mereka yang berakal sehat tentu saja tidak akan mengganggunya. Tapi setelah memindai selama beberapa saat, dia tidak melihat Gu Chen. Bajingan. Lin Xiyu menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata dengan suara yang dalam. Xiyu. Pada saat ini, seorang pria datang di belakangnya, memegang setangkai mawar di tangannya, aku menyiapkannya khusus untukmu. Mari kita makan bersama di siang hari. Cih, apakah bunga mawar bisa dijual? Ini untukmu. Pria lain dengan punggung licin datang dari samping dan berkata dengan senyum jahat. Bersama beberapa anak laki-laki, mereka semua berjalan menuju Lin Xiyu. Xiyu. Mobil yang baru saja saya sebutkan, Land Rover. Tidak mahal, hanya lebih dari 1 juta yuan, jika Anda suka, saya akan meminta ayah saya untuk membelikan untuk Anda juga. Saya punya kartu keanggotaan Crown Hotel di sini. Saya ingin mengajak Anda makan malam di sana siang hari, bisa? Xiyu, ini cincin yang kupilih khusus kemarin, 10 karat. Selama kamu adalah pacarku, ini menjadi milikmu. Banyak gadis di sekitar juga melihat ke sisi ini, mata mereka penuh iri. Tapi ini sangat menyebalkan bagi Lin Xiyu. Hari ini baik-baik saja, hanya beberapa orang ini, biasanya banyak orang yang menghampirinya sepulang sekolah, bertanya kepadanya untuk keluar makan malam. Setiap orang adalah orang dewasa, dan bukannya mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah keluar untuk makan malam. Maaf, aku punya pacar. Dia akan menjemputku nanti. Lin Xiyu memandangi kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam. Boom. Punya pacar. Pria muda dengan rambut belakang tidak bisa menahan senyum. Xiyu, berhentilah berpura-pura. Kamu membuat alasan ini beberapa kali seminggu, dan tidak ada apa-apa. Lihat pria mana yang datang menjemputmu. Lihatlah kami telah mengejar Anda begitu lama, Anda harus memilih salah satu dari kami, kan? Aku benar-benar punya pacar, kalian pergi saja, dia akan datang menjemputku nanti. Lin Xiyu berkata lagi. Tapi tidak hanya sekelompok orang ini tidak pergi, mereka saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Saat itu, sebuah sepeda bersama berhenti di pinggir jalan. Maaf semuanya. Kalian menghalangi jalan pacarku. Bersambung.